Oke, selamat pagi. Kembali dengan Bu Ria mengajarkan kimia ya tentang soal literasi dan numerasi dalam materi hidrokarbon, industri minyak bumi. Industri minyak bumi. Pada tahun 2000 diperkirakan sumber energi hampir 40% dari minyak bumi, gas alam 25, batu bara 23, nuklir 8, hidroelektrolit 4%. Minyak bumi diolah, yang belum diolah disebutlah minyak mentah. Warna minyak mentah hitam kecoklatan, memiliki kekentalan yang tinggi. Minyak mentah terdiri dari campuran alkana, alkena, sikloalkana, dan aromatik. Minyak bumi berasal dari tanaman binatang yang diuraikan oleh bakteri selama jutaan tahun. Minyak bumi tersebar di seluruh dunia, tetapi lebih banyak ditemukan di Amerika Utara, Meksiko, Rusia, Cina, Venezuela, Timur Tengah. Komposisi minyak bumi dari tiap daerah berbeda-beda. Misalnya Peninsula Vania itu lebih banyak mengandung hidrokarbon alifatik. Senyawa hidrokarbon dapat dipisahkan menurut titik didih atau disebut distilasi bertingkat. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahapan. Pada tahap pertama dilakukan distilasi bertingkat, yaitu pemanasan minyak mentah, di mana pada pemanasan suhu 400 derajat Celcius mengubah wujud minyak mentah menjadi uap dan cair. Pengolahan tahap pertama menghasilkan antara lain LPG, nafta, minyak tanah, dan solar. Pada tahap kedua dilakukanlah proses lanjutan dari hasil distilasi tahap pertama, meliputi perengkahan, ekstraksi, kristalisasi, dan pembersihan dari zat pengotor. Beberapa hasil pengolahan minyak bumi: jumlah atom C-nya, titik didihnya, hasilnya, dan kegunaannya. Pertama kita lihat jumlah atom C-nya. Dari C1 sampai C20 lebih. Kita lihat titik didihnya semakin bertambah, atau makin panjang rantai C-nya, titik didih makin bertambah. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya itu pada C1, C4 itu LPG, selanjutnya petroleum, nafta, bensin, kerosin, terakhirnya adalah lilin parafin yang berwujud padat. Kemudian kegunaannya LPG bahan bakar gas, petroleum dan nafta itu pelarut nonpolar, bensin tentunya untuk bahan bakar, kemudian solar minyak diesel, oli pelumas, lilin atau parafin itu parafin ya untuk aspal. Oke. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Dari informasi bacaan di atas, pernyataan yang paling tepat adalah sumber energi yang paling banyak digunakan diperoleh dari minyak bumi. Ini benar karena dari bacaan tadi 40% sumber energi diperoleh dari minyak bumi. Minyak mentah merupakan campuran aromatik yang berwarna hitam. Jadi salah karena dia berwarna hitam kecoklatan ya. Kecoklatan. Kemudian kandungan senyawa karbon pada minyak bumi di seluruh dunia adalah sama. Ya, bukan ya? Berbeda-beda di setiap daerah. Minyak bumi diolah dari minyak mentah melalui proses perengkahan. Prosesnya tadi ada lewat distilasi tahap pertama dan selanjutnya di tahap kedua. Negara penghasil minyak bumi terbanyak adalah Rusia. Nah, untuk sekarang ini penghasil minyak terbanyak adalah Arab Saudi ya. Di Timur Tengah, Arab Saudi ya. Oke. Kemudian soal yang kedua,
Dari tabel tentang fraksi pengolahan minyak bumi diperoleh informasi sebagai berikut. Ya, tabel fraksi tadi pengolahan minyak bumi. Makin panjang rantai karbon, titik didih makin tinggi. Sekarang kita lihat. Makin panjang rantai karbon, titik didihnya makin bertambah atau makin tinggi. Betul. Kemudian titik didih senyawa karbon berbanding lurus dengan massa molekul relatif. Ini juga betul, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. C1. Kalau kita hitung MR-nya, misalnya untuk C1 kita ambillah misalnya CH4 ya. C itu AR-nya 12, H itu 1. Sehingga kalau dia CH4 tentu MR-nya jadi 16 ya. Kemudian coba kita ambil untuk C5 ya. Anggap misalnya C5H10. Sehingga di sini MR-nya kita hitung ya, 5 kali 12 tambah 10 kali 1. Sehingga di sini hasilnya adalah 70. Artinya makin panjang rantai C-nya, MR-nya juga makin besar. Nah, pernyataan ketiga, senyawa karbon yang rantai C1 sampai C4 berwujud gas. Ini salah. Kita lihat ya. C1 sampai C4 itu biasanya adalah berbentuk gas ya. Kemudian kita lihat yang keempat, petroleum, ether dan nafta memiliki manfaat yang sama. Itu betul. Kita lihat di sini, petroleum, nafta digunakan sebagai pelarut nonpolar. Walaupun fungsi yang lainnya banyak ya. Nah, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian kita lihat soal yang ketiga. Dilihat dari bentuk rantai karbon, senyawa karbon terbagi ada alifatik, ada aromatik, ada siklik. Kalau dikatakan alifatik itu adalah rantai terbuka ya. Alkana, alkena merupakan senyawa alifatik, betul. Senyawa bensena merupakan aromatik ya. Kita lihat bensena ya. Tulis dulu bensena. Bensena itu adalah C6H6. Kalau kita gambarkan dia seperti ini. Ini merupakan senyawa aromatik. Ikatan tunggal dan rangkap itu selang-seling. Sehingga ini betul. Yang ini betul ya. Yang ketiga, siklopentana merupakan senyawa aromatik. Ini salah. Siklopentana. Kita gambarkan siklopentana ya. 1, 2. Siklopenta berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan merupakan senyawa aromatik ya. Tapi ini merupakan senyawa siklik disebutnya ya. Siklik artinya dia tertutup ya. Tertutup ya. Kemudian sikloheksana merupakan senyawa siklik. Betul. Sikloheksana ya. Kalau kita gambarkan sikloheksana ya. Kita gambarkan secara singkat ya. Siklo. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sikloheksana. Ini merupakan senyawa siklik. Oke. Nah, untuk sikloheksana bisa kamu tuliskan rumus kimianya. Kalau misalnya ini kan inilah H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga siklopentana itu berarti C5H10. Bagaimana dengan sikloheksana? Ingat ini
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia C6H12. Oke, lanjut ke nomor 4. Sumber bahan bakar LPG dan LNG merupakan sumber energi yang banyak digunakan. Pernyataan yang tepat tentang LPG dan LNG adalah ini ya. LNG terdiri dari gas metan dan etan, LPG terdiri dari gas propan dan butan. Liquid petroleum gas LPG, liquid natural gas itu LNG ya. Sekarang yang berikutnya. Pengolahan minyak bumi pada tahap kedua meliputi perenggahan, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Proses yang dilakukan pada tiap tahapan adalah ini yang lebih bisa kamu baca-baca. Nah, itulah literasinya ya. Nah, sekarang kita lihat yang numerasi. Numerasi, jadi kita menghitung ya, menghitung dengan menggunakan angka perhitungan ya. Nilai kalor bakar LPG dan arang masing-masing 49 kJ per gram, 34 kJ per gram. Jadi nilai kalor itu biasanya dalam gram. Jadi tadi kalau kita tulis LPG-nya, nilai kalornya itu 49 kJ per gram. Harga 1 kilo LPG 15.000 ya. Sekarang kita pengen menghitung berapa sih berapa nilai kalor dari LPG-nya per rupiah ya. Kita bisa hitung nilai kalor dulu ya, nilai kalor untuk 1 kilogram. Nah, karena ini nilai kalor 1 gram, berarti untuk 1 kilo Oke, untuk 1 kilo berarti 49.000 kilojoule. Itu nilai kalor dari LPG. Nah, sekarang berapa harga per rupiah ya? Harga LPG-nya per rupiahnya adalah dibagi 15.000. Sehingga 49.000 dibagi 15 adalah inilah untuk LPG. Sekarang untuk arang. Nilai kalor 1 kilogram berarti 34 kilojoule per gram dikali 1000 gram. Sehingga 34.000 kilojoule. Berapa harga dari arangnya? Per rupiah 34 kilojoule dibagi harga per kilo tadi 5.000. Sehingga hasilnya adalah
6,8 kilojoule per rupiah. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini C nilai kalor arang 3,2. Ini salah 3,2 ya, karena nilai arangnya per rupiah adalah 6,8. Nilai kalor dari LPG 6,8. Ini salah karena untuk LPG itu adalah 3,3. Bahan bakar LPG dan arang memiliki energi yang sama. Di sini salah. Kemudian yang B, harga bahan bakar arang lebih mahal dibanding LPG. Ini pun salah. Karena yang lebih tepat adalah harga bahan bakar arang lebih murah dibanding LPG. Kita lihat di sini. Arang itu hanya per rupiah harganya, energinya 6,8 kilojoule ya, lebih besar ya. Dalam 1 rupiah atau harga per rupiah energinya 6,8 kilojoule. Sementara LPG per rupiah itu hanya 3,3 kilojoule energinya ya, atau nilai kalorinya. Sehingga pernyataan yang lebih tepat adalah harga bahan bakar arang lebih murah ya, arang lebih murah dibanding LPG. Saya ulang tadi ya, 1 rupiah kita sudah dapat 6,8 kilojoule. Sementara LPG 1 rupiah kita hanya dapat energinya 3,3 kilojoule. Tetapi menjadi pertanyaannya, mengapa sih orang nggak pakai arang? Ya, karena kita tidak hanya melihat nilai kalor ya, nilai kalor bakar, kita tetap melihat efektif tidak, simple tidak ya. Untuk kalau kita menggunakan arang lebih ribet ya, tidak simple ya. Oke, sekian ya untuk penjelasan soal-soal AKM. Ada literasi, ada numerasi. Semoga kamu paham. Sampai jumpa di soal AKM yang berikutnya. Terima kasih.